Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena ini tugas saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran saya ya, tapi kebenaran Tuhan. Mumpung saya masih hidup, saya nyampaikanlah kebenaran Tuhan. Kalau saya sudah mati, nggak bisa lagi menyampaikan kebenaran Tuhan ini. Saudara yang kekasih, banyak orang Kristen, ya, saya ingin katakan apa adanya ya. Banyak orang Kristen yang ditolak Tuhan masuk surga. Ya, akar permasalahannya ada di dalam pendetanya. Apa benar banyak orang Kristen yang mati ditolak Tuhan Yesus masuk surga? Kalau saudara baca di dalam Matius 22 ayat yang ke-11 saya bacakan. Ada beberapa alasan banyak orang Kristen yang mati ditolak Tuhan masuk surga. Ini di dalam Matius 22 ayat 14 saya bacakan ya. Sangat jelas di sini. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini yang katakan Yesus. Banyak yang dipanggil menjadi orang Kristen, tetapi sedikit yang dipilih Tuhan masuk surga. Ini banyak orang Kristen tidak tahu. Mereka sangka kalau sudah menjadi orang Kristen pasti dipilih masuk surga. Tidak, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini kata Yesus. Kalau saudara baca lagi di dalam Matius 21 ayat 43. Ini Yesus juga yang katakan ya. Matius 21 ayat 43 saya bacakan. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah pertobatan. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain, itu maksudnya. Ini adalah warning, peringatan sebagai orang Kristen. Surga yang sudah kita dapat bisa diambil kembali sama Tuhan. Ya, saya baca ulang lagi biar jelas ya. Di dalam Matius 21 ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain. Ini yang mengatakan Yesus, saudara yang kekasih. Kalau Yesus sudah mengatakan, itu peringatan bagi semua orang Kristen. Surga yang saudara dapat bisa diambil kembali sama Tuhan. Kenapa surga itu bisa diambil kembali sama Tuhan? Karena saudara belum ada di surga. Saudara masih ada di dunia ini. Maka surga itu bisa diambil kembali sama Tuhan. Ini adalah peringatan kita. Kalau saudara baca lagi di dalam Matius 7 ayat 22-23, ini ayat sangat terkenal. Yesus dikatakan, di akhir zaman orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Pada waktu itulah Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Ini juga orang ditolak Tuhan masuk surga. Dia sudah mati, waktu masih hidup yakin masuk surga. Setelah dia mati mau masuk surga ditolak Tuhan. Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini yang namanya peringatan bagi semua orang Kristen. Banyak orang Kristen yang ditolak Tuhan masuk surga. Akar permasalahannya ada di pendetanya. Kalau saudara baca lagi di dalam Matius 20 ayat 23. Matius 20, bentar ya, kita baca. Matius 20 ayat 23 saya bacakan. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang kamu dapat minum, tetapi hal duduk sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Ini peringatan juga. Tidak semua orang Kristen duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus katakan, cawanku memang kamu dapat minum, tapi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, aku tidak
Di sini sangat jelas memberikannya. Jadi ini peringatan, tidak semua orang Kristen yang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini kata Yesus. Jadi banyak sekali orang Kristen yang mati ditolak Tuhan masuk surga. Sayang saudara yang kekasih, banyak orang Kristen tidak tahu masalah ini. Kenapa orang Kristen tidak tahu masalah ini? Karena tidak diberitahu kepada sama pendetanya. Saya sebagai hamba Tuhan, sebelum saudara mati, saudara harus tahu. Banyak sekali orang Kristen yang ditolak Tuhan masuk surga. Akar permasalahan ada di dalam pendetanya. Saya nggak jelekin pendeta, saudara yang kekasih. Saya tidak juga menghakimi pendeta. Saya sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang ditolak Yesus masuk surga karena pendetanya nggak benar. Kasar ngomongnya ya. Akar permasalahan orang Kristen ditolak di surga, akar permasalahannya ada di pendetanya. Karena pendetanya hamba iblis. Karena pendetanya hamba uang. Karena pendetanya hamba dosa. Karena hamba Tuhan itu menjalankan hukum Taurat, tapi melawan perintah Yesus. Kita kupas satu persatu. Hamba Tuhan, pendeta yang menjadi hamba iblis. Apakah ada pendeta yang menjadi hamba iblis? Ada. Hamba itu artinya mengikuti perintah majikannya. Kalau majikannya iblis, maka disebut hamba iblis. Contohnya Yudas Iskariot di dalam Yohanes 13. Yohanes 13 ayat yang kedua. Saya bacakan biar jelas ya. Ini hamba iblis. Yohanes 13 ayat yang kedua. Saya bacakan langsung. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Di sini dikatakan Yudas Iskariot bersama iblis mengkhianati Yesus. Saudara tahu, Yudas itu murid Yesus. Kalau sekarang pendeta. Tetapi dia mengabdikan diri menjadi hamba iblis. Yudas dibisikkan iblis untuk mengkhianati Yesus. Kalau pendeta sudah bekerja sama dengan iblis, pasti dia mengkhianati Yesus. Inilah yang menyebabkan orang Kristen ditolak Tuhan masuk surga, karena pendetanya mengikuti perintah iblis. Sangat jelas ya, hamba iblis. Matius 7 ayat 6. Ciri pendeta hamba iblis itu Matius 7 ayat 6. Matius 7 ayat 6 saya bacakan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melempar mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dan dengan kakinya lalu berbalik mengonyak kamu. Ini sindiran kepada hamba pendeta yang mengabdikan diri kepada iblis. Pendeta yang menyembah iblis atau hamba iblis itu tidak suka dengan kebenaran. Di sini jangan kamu memberi barang yang kudus. Ini firman Tuhan kudus, saudara yang kekasih. Kalau pendeta hamba iblis, dia nggak suka dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan memberikan kepada. Ini adalah ciri-ciri hamba iblis. Pendeta yang mengabdikan diri kepada iblis, ciri-cirinya tidak suka dengan kebenaran Tuhan. Yang kedua, hamba uang. Pendeta yang menjadi hamba uang ada nggak? Ada. Kita cek di dalam Lukas 16 ayat 14. Ini hamba uang. Lukas 16 ayat 14. Lukas
Nah, ini dia. Lukas 16 ayat 14 saya bacakan. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi. Hamba uang itu. Orang Farisi itu kalau sekarang pendeta yang mata duitan, hamba uang, ya. Saya baca ulang lagi di dalam Lukas 16 ayat 14. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba uang itu, dan mereka mencemooh Yesus, mencemooh dia, itu berbicara Yesus. Jadi kalau pendeta hamba uang pasti nggak suka dengan Yesus. Perkataan Yesus bagi dia seperti bara api. Kalau dia mendengar perkataan Yesus, dia nggak senang karena dia hamba uang. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6, di situ dikatakan apa? Yudas sering maling uang kas yang dipegang. Kas yang dipegang Yudas itu uang perpuluhan dan uang kolektor kalau sekarang. Ya, Yudas maling uang kas yang dipegangnya. Ini hamba uang plus hamba iblis. Kalau dia sudah menjadi hamba iblis, otomatis dia menjadi hamba uang. Iblis pernah mengatakan, kalau kamu menyembah aku akan memberikan kekayaan dunia ini. Inilah bahayanya kalau pendeta hamba uang. Dia bukan menyembah Yesus. Dia bukan menurut kepada Yesus, tapi menurut kepada iblis. Yudas Iskariot, hamba uang, orang Farisi. Nah, orang Farisi itu kemana kalau dia mati? Hamba uang itu kalau mati kemana? Kita baca di dalam Matius 23. Matius 23 ayat 15. Saya bacakan. Celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi. Ini orang Farisi, hamba uang, ya. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjalani daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Orang Farisi menjadikan jemaatnya penghuni neraka. Pendeta yang hamba uang, dia pasti membawa jemaatnya ke neraka. Karena Yesus katakan, orang-orang Farisi itu menobatkan orang tetapi dibawa ke neraka. Orang Farisi itu hamba uang. Lukas 16 ayat 14. Kalau sekarang pendeta yang mata duitan membawa jemaatnya ke neraka. Inilah yang membuat orang Kristen ditolak Tuhan masuk surga. Karena pendetanya mata duitan. Uang perpuluhan dimaling sama dia. Uang perpuluhan bukan untuk kesejahteraan jemaat, tetapi untuk memperkaya pendeta. Ini banyak terjadi di dalam gereja-gereja. Kita harus jujur, saudara kekasih. Banyak pendeta menyalahgunakan uang Tuhan untuk memperkaya diri. Itu hamba uang. Orang Farisi. Ya? Inilah yang menyebabkan orang Kristen yang ditolak Tuhan masuk surga. Ya. Yang keempat, yang ketiga, hamba dosa. Hamba dosa itu adalah orang yang melakukan dosa. Kalau kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 34, biar Alkitab yang menjawab, siapakah hamba dosa itu? Yohanes 8 ayat 34. Saya bacakan ya, Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saya baca ulang lagi biar jelas ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yesus berbicara kepada, kalau sekarang ini Yesus berbicara kepada pendeta-pendeta yang masih hidup dalam dosa. Setiap orang yang berbuat dosa, dia hamba dosa.
Ini yang katakan Yesus, saudara yang kekasih, saya hanya sebagai hamba Tuhan menyampaikan isi hati Yesus. Yesus katakan kalau kamu melakukan dosa, kamu hamba Tuhan. Kalau pendeta melakukan dosa, dia bukan hamba Tuhan, tapi hamba dosa. Hamba dosa inilah yang membawa jemaat ke neraka. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena Yesus yang mengatakan, Yesus katakan setiap itu siapa aja. Bisa saya, bisa saudara, bisa pendeta, ya kan? Bahkan bisa malaikat yang berbuat dosa, itu hamba dosa. Kalau pendeta masih hidup dalam dosa, dia bukan hamba Tuhan. Dia hamba dosa. Hamba dosa membawa jemaatnya penghuni neraka. Ngeri ya, saudara yang kekasih ya. Maka Yesus katakan tidak semua orang Kristen yang mati masuk surga. Tidak semua orang Kristen yang dipilih Tuhan masuk surga. Ada yang ditolak Tuhan masuk surga karena pendetanya masih hidup dalam dosa. Saya bersaksi sedikit. Saya hamba Tuhan. 36 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Temannya banyak hamba Tuhan. Teman saya banyak pendeta. Ada yang gelar doktor, S2, S3, ya, bahkan ada yang jadi profesor. Tetapi mereka mengatakan, saya selama menjadi pendeta masih hidup dalam dosa. Bayangin saudara kekasih, kalau hamba dosa sudah berdiri di tempat kudus, maka dia akan membinasakan jemaat Tuhan. Ada ayatnya masalahnya. Matius 24 ayat 15. Apabila pembinasa berdiri di tempat kudus, maka para pembaca harus memperhatikan. Itu artinya apa? Kalau hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan ya. Kalau pendeta berbuat dosa, dia disebut hamba dosa, bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak akan melakukan dosa lagi. Tetapi kalau hamba dosa, pasti melakukan dosa. Inilah yang menyebabkan banyak orang Kristen yang ditolak Tuhan masuk surga karena mengikuti pendeta yang masih hidup dalam dosa. Yesus katakan orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kalau pendeta saudara berbuat dosa, berarti pendeta saudara bukan hamba Tuhan, hamba dosa. Saya tanya kepada saudara, apakah bisa hamba dosa membawa saudara ke surga? Apakah bisa hamba dosa itu mengajarkan kebenaran Tuhan? Setahu saya nggak bisa. Bayangin saudara kekasih, ada pendeta 35 tahun jadi pendeta masih hidup dalam dosa. Yang kasihan jemaatnya. Selama 35 tahun menjadi hamba dosa, banyak jemaatnya sudah meninggal. Ya kan? Orang Kristen kan sudah banyak yang meninggal. Nah, kalau dipimpin sama pendeta yang hidup dalam dosa, maka jemaatnya bukan dibawa ke surga, tetapi bawa ke neraka. Ini warning untuk saya. Warning untuk semua orang Kristen. Kalau pendeta saudara masih hidup dalam dosa, maka pendeta saudara bukan hamba Tuhan, tetapi hamba dosa. Kita baca ulang ya, biar jelas ya. Di dalam Yohanes 8:34. Ini yang katakan Yesus, saudara yang kekasih, bukan saya. Yohanes 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yesus sudah mengingatkan kepada semua orang Kristen, terutama kepada pendeta-pendeta. Pendeta yang masih hidup dalam dosa, dia bukan hamba Tuhan, tapi hamba dosa. Sayang, saudara yang kekasih, ini tidak diberi katakan di dalam gereja. Yang namanya hamba Tuhan, hamba dosa mana mau memberitakan kebenaran Tuhan. Ya,
Susah sekarang ini untuk mendengar kebenaran Tuhan di dalam gereja, karena pendetanya hidup dalam dosa. Pendetanya hamba dosa. Dia tidak akan memberitakan kebenaran Tuhan di dalam gerejanya. Yang keempat, pendeta yang menjalankan hukum Taurat tapi melawan perintah Yesus. Ini juga hamba Tuhan. Ini juga hamba Tuhan ini yang membuat banyak orang Kristen ditolak Tuhan masuk surga. Contohnya gereja Advent. Gereja Advent itu menjalankan Taurat. Dia nggak makan babi, nggak makan binatang-binatang yang diharamkan di dalam Alkitab. Dia menguduskan hari Sabat. Dan gereja GYS, Gereja Yesus Sejati. Ada gereja Yesus Sejati. Saya pernah ketemu sama pendetanya. Dia juga menjalankan Taurat. Dia menjalankan hari Sabat. Dia pernah mengatakan kepada saya, Fit, kalau kita melanggar hari Sabat, kita mati gak masuk surga. Ini gereja Yesus Sejati. Pendetanya mengatakan seperti itu. Saya tanya, kalau Yesus yang melanggar hari Sabat, apakah Yesus juga gak bisa masuk surga? Dia gak bisa ngomong. Dia hamba Tuhan. Kalau sekarang pendeta menjalankan hari Sabat tapi melawan perintah Yesus, kira-kira masuk surga gak pendeta seperti ini? Kalau saudara baca di dalam Yohanes 5 ayat ke-18, saya bacakan ya. Yohanes 5 ayat 18, Yesus membatalkan hari Sabat. Yohanes 5 ayat 18, saya bacakan. Bentar ya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya sebagai Allah. Di sini dikatakan orang-orang Yahudi lebih berusaha untuk membunuh Yesus. Bukan karena saja ia meniadakan hari Sabat. Yesus meniadakan hari Sabat. Orang Yahudi mengadakan hari Sabat. Ini di sini dikatakan Yesus membatalkan hari Sabat sehingga orang-orang Yahudi ingin membinasakan Yesus. Makanya gereja Advent menjalankan hari Sabat. Gereja Yesus Sejati juga menjalankan hari Sabat. Perkataannya persis seperti orang Yahudi. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena membatalkan hari Sabat. Orang gereja YGS, Yesus hadir selalu. Gereja Kristen Sejati, maaf ya, Gereja Kristen Sejati juga mengatakan kalau tidak menjalankan hari Sabat nggak masuk surga. Yesus membatalkan hari Sabat. Berlawanan, saudara yang kekasih. Gereja Yesus Sejati menjalankan hari Sabat. Kalau nggak menjalankan hari Sabat, nggak masuk surga katanya. Tetapi Yesus membatalkan hari Sabat. Dia melawan perintah Yesus. Gereja, pendeta yang melawan perintah Yesus, kalau mati masuk surga nggak? Mikir saja. Saudara pikir. Kalau kita nih orang Kristen nih, kalau kita ini pendeta nih, kalau kita ini hamba Tuhan, melawan perintah Yesus, setelah mati diterima nggak sama Yesus di surga? Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang saudara tabur, itu saudara tuai. Kalau kita menolak Tuhan di dunia, melawan perintah Yesus di dunia ini, kira-kira mati ditolak Tuhan apa diterima Tuhan masuk surga? Kalau kita sudah melawan perintah Tuhan, kita mati, tidak mungkin diterima Tuhan di surga. Inilah yang menyebabkan banyak orang Kristen ditolak Tuhan masuk surga, karena melawan perintah Yesus. Saya ngomong apa adanya, saudara yang kekasih. Gereja Advent menjalankan hari Sabat. Gereja
Kristen sejati juga menjalankan hari Sabat. Dia melawan perintah Yesus. Kalau mereka sudah melawan perintah Yesus, berarti dia sudah merubah ajaran Yesus. Yesus mengajarkan, aku membatalkan hari Sabat. Itu ajaran Yesus. Tetapi tidak. Ini penting. Ini penting ya. Penting untuk diketahui semua orang Kristen. Kalau saudara mengikuti hamba uang, hamba iblis, hamba dosa, dan hamba yang menjalankan melawan perintah Yesus, saudara nggak bisa masuk surga. Saya hamba Tuhan, saudara yang kekasih. Tugas hamba Tuhan menyampaikan kebenaran walaupun dengarnya nggak enak. Banyak orang Kristen yang ditolak Tuhan masuk surga karena pendetanya hamba iblis, pendetanya hamba uang, pendetanya hamba dosa, karena pendetanya melawan perintah Tuhan. Inilah yang menyebabkan banyak orang Kristen yang mati ditolak Tuhan masuk surga. Kan banyak orang Kristen yang sudah meninggal kan? Nah, kalau mereka mengikuti pendeta yang seperti ini, mereka bukan masuk surga, tapi masuk neraka. Ini jelas. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain. Ini peringatan kepada semua orang Kristen. Kenapa surga yang sudah kita dapat diambil kembali sama Tuhan? Karena kita mengikuti pendeta yang hamba iblis, pengkhianat, pendeta yang mata duitan, hamba uang, maling uang perpuluhan, memperkaya diri dari uang Tuhan. Pendeta yang hidup dalam dosa. Ya, Yohanes 8 ayat 34 di situ dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa hamba dosa. Tidak menjadi jaminan pendeta itu hamba Tuhan. Ada hamba iblis, hamba dosa, hamba uang, dan menjalankan hukum Taurat tetapi melawan perintah Tuhan. Banyak pendeta seperti ini. Karena gini saudara yang kekasih, setiap kali saya sharing sama pendeta, semua pendeta hampir mengatakan, Fit, mana ada orang yang gak berbuat dosa? Semua pasti berbuat dosa. Saya juga masih hidup dalam dosa. Katanya, pada sudah 35 tahun jadi pendeta, masih hidup dalam dosa. Saya tanya kepada saudara, kalau pendeta masih hidup dalam dosa, kira-kira dia melawan perintah Yesus gak? Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 11, saya bacakan ya. Yohanes 8 ayat 11, saya bacakan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini perintah Yesus kepada pendeta-pendeta. Suruh pergi, jangan berbuat dosa lagi. Semua orang Kristen, semua pendeta sudah diajar sama Yesus. Kalau dosamu sudah kuampuni, jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 11. Kalau saudara mengikuti perintah Yesus, saudara mati, ayat ini yang saudara dapat. Ayat 51, Yohanes 8 ayat 51. Mana? Ini dia ayat 51. Saya bacakan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Ini perkataan Yesus. Kalau saudara mengikuti firman Kristus, firman Tuhan, maka saudara tidak mengalami maut selama-lamanya. Yesus katakan jangan berbuat dosa lagi. Perkataan Yesus itu firman Tuhan.
Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang mengikuti firman-Ku, ia tidak mengalami maut selama-lamanya. Ini artinya apa? Kalau saudara mengikuti perintah Yesus, saudara diterima Tuhan masuk surga. Yesus katakan jangan berbuat dosa lagi, toh. Firman itu dari mulut Yesus sendiri, jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara tidak melakukan dosa lagi, saudara mati, maut tidak akan mengalami selama-lamanya. Faktanya banyak orang Kristen masih hidup dalam dosa. Faktanya pendeta-pendeta masih hidup dalam dosa. Kalau kita masih hidup dalam dosa, maka kita tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Makanya banyak orang Kristen pada waktu mereka mati ditolak Tuhan masuk surga. Kenapa? Melawan perintah Yesus sih. Bahkan pendeta-pendeta banyak yang melawan perintah Yesus. Ya, ini sangat penting. Ini sangat penting saudara diketahui semua orang. Saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan di YouTube ini. Saya susah sekali berkhotbah di dalam gereja, makanya saya khotbah di dalam YouTube. Orang Kristen, pendeta yang masih hidup dalam dosa, kalau dia mati, masuk sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum Tuhan masuk neraka. Yudas 1 ayat 14 dan 15. Orang-orang kudus itu bersama Yesus menghakimi orang-orang berdosa. Orang kudus itu adalah orang yang mengikuti perintah Yesus. Orang yang berhenti berbuat dosa itu disebut orang kudus. Orang kudus itu tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Mereka bersama Yesus akan menghakimi pendeta-pendeta yang melakukan dosa. Hamba-hamba dosa akan dihakimi Yesus di sidang pengadilan Tuhan dan akan masuk dalam neraka. Ngeri ya saudara yang kekasih. Maka Yesus katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena pendetanya hamba dosa. Karena pendetanya hamba uang. Karena pendetanya hamba iblis. Karena pendetanya melawan perintah Yesus. Ya, saya tanya kepada saudara yang nonton YouTube ini, kalau saudara melawan perintah Yesus, saudara mati, kira-kira saudara diterima Tuhan di surga atau tidak? Kalau menurut Alkitab, orang yang tidak mengikuti perintah Yesus, kalau dia mati, masuk neraka. Saudara, sekalipun saudara pendeta, kalau saudara melawan perintah Yesus, saudara mati, saudara akan masuk ke dalam api neraka. Saya ngomong apa adanya, mumpung saya masih hidup. Kalau saya sudah mati, saya nggak bisa berbicara seperti ini lagi. Makanya mumpung saya masih hidup, masih bisa memberitakan kebenaran Tuhan, saya beritakan kebenaran Tuhan. Banyak orang Kristen ditolak Tuhan masuk surga. Akar permasalahannya karena pendetanya hamba iblis, pendetanya hamba uang, pendetanya hamba dosa, pendetanya melawan perintah Yesus. Ini akar permasalahan orang Kristen ditolak Tuhan masuk surga. Ya, saya nggak menjelekan pendeta, saudara yang kekasih. Saya tidak juga menghakimi pendeta. Saya memberitakan kebenaran Tuhan. Kenapa saya menyebut pendeta terus? Karena yang berkhotbah di dalam gereja 99% itu pendeta. Inilah yang menyebabkan banyak orang Kristen ditolak Tuhan masuk surga karena pendetanya masih hidup dalam dosa. Kalau pendeta masih hidup dalam dosa, kira-kira dia mau nggak beritakan kebenaran Tuhan? Nggak mau. Nggak mau. Saudara yang kekasih, kalau pendeta masih hidup dalam dosa, dia nggak akan memberitakan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu apa sih? Jangan mencuri. Ya kan? Dia nggak mau beritakan kebenaran Tuhan. Karena dia tukang curi, maling uang perpuluhan itu kan hamba iblis, hamba uang. Jangan bercerai, itu kebenaran Tuhan. Hidup kudus, itu kebenaran Tuhan.
nggak akan diberitakan kepada di gereja kalau pendetanya melawan perintah Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Ini tidak diajarkan di dalam gereja. Kenapa gereja tidak mau mengajarkan? Kenapa pendeta tidak mengajarkan hidup kudus? Karena pendetanya masih hidup dalam dosa. Karena pendetanya hamba iblis. Karena pendetanya hamba uang. Karena pendetanya melawan perintah Yesus. Maka tidak diajarkan, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Tesalonika 4 ayat ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Ini ajaran dari Yesus. Ini ajaran dari Tuhan. Saya tanya kepada saudara, apakah ajaran ini diajarkan sama pendeta saudara? Yesus katakan jangan berbuat dosa lagi. Apakah ajaran ini diajarkan sama pendeta saudara? Kalau pendeta saudara tidak mengajarkan ajaran Yesus, dipastikan dia bukan hamba Tuhan. Dia hamba iblis, hamba uang, hamba dosa, atau melawan perintah Yesus. Inilah yang menyebabkan banyak orang Kristen ditolak Tuhan masuk surga. Karena pendetanya yang melawan perintah Yesus. Matius 22 ayat 14. Banyak yang menjadi orang Kristen, sedikit yang masuk surga. Akar permasalahan ada di pendetanya. Setahu saya orang Kristen itu lebih taat dengan pendetanya, lebih percaya dengan pendetanya daripada perkataan Yesus yang ada dalam Alkitab ini. Betul nggak? Saya katakan apa adanya. Banyak orang Kristen lebih percaya dengan perkataan pendetanya daripada perkataan Alkitab. Inilah yang menyebabkan banyak orang Kristen ditolak Tuhan tinggal di surga. Saya tanya kepada saudara, nanti saudara meninggal kan? Saudara meninggal, saya juga meninggal, saudara kekasih. Kalau saudara meninggal, yang bawa saudara ke surga itu Yesus apa pendeta saudara? Yesus. Lukas 23 ayat 43, Yesus katakan hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Yesuslah yang membawa kita ke surga, bukan pendeta. Kalau saudara mati, pendeta saudara ngantar sampai kuburan, ya kan? Kalau saudara mati nih, pendeta saudara ngantar saudara sampai kuburan. Tapi yang mengantar saudara sampai ke surga itu Yesus. Makanya saudara harus mengikuti perintah Yesus daripada perintah pendeta yang hamba uang, pendeta yang mata duitan, pendeta hamba dosa tidak bisa membawa saudara ke surga. Ya, ini penting untuk diketahui, saudara yang kekasih. Kita masih ada di dunia ini, belum di surga. Makanya Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena kita belum di surga. Saudara yang kekasih, ini penting untuk diberitakan kepada semua orang Kristen. Orang-orang Kristen yang percaya dengan hamba Tuhan, hamba iblis, hamba uang, hamba dosa, ditolak Tuhan masuk surga. Ya, saya nggak menjelekkan pendeta. Saudara yang kekasih, nggak menjelekkan pendeta. Saya juga tidak menghakimi pendeta. Saya beritakan kebenaran firman Tuhan. Pendeta yang masih hidup dalam dosa bukan hamba Tuhan, hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Percaya atau tidak percaya, itu tergantung saudara. Kalau saya percaya, hamba dosa tidak bisa membawa kita ke surga. Pendeta yang masih hidup dalam dosa tidak akan memberitakan kebenaran Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami supaya kami taat dengan firman-Mu. Ajar kami supaya kami dipilih Tuhan masuk surga. Berikan kami keberanian untuk meninggalkan hamba dosa, hamba uang, hamba iblis, hamba yang melawan perintah Tuhan. Berani ajar kami keluar dari mereka supaya kami mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih
firman-Mu. Berkati orang yang mendengar YouTube ini dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.